Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Kaki. Jadi PT Jantra Grupo atau Kaki ini didirikan dan beroperasional itu di tahun 2017 dan mengawali usahanya itu dalam usaha perbengkelan spesialis AC mobil dan inovasi rekondisi kaki-kaki mobil. Hingga saat ini, Kaki memiliki 11 cabang bengkel spesialis kaki-kaki mobil yang tersebar di Jawa dan Bali. Untuk lokasinya, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Untuk di Tangerang itu ada dua, termasuk di PIK 2 ya. Lalu ada di Jakarta, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta, Sidoarjo, Kediri, Malang, dan juga Bali. Lalu ini adalah beberapa layanan yang disediakan oleh Kaki. Jadi ini ada contohnya paket kaki-kaki ya. Makanya awalnya kaki ini dia bukan pakai Q ya Sobat Maya. Awalnya pakai K. Jadinya kaki kayak gini tulisannya ya. Tapi akhirnya dirubah menjadi kaki yang pakai Q. Nah, beberapa layanan dari kaki ini antara lain paket kaki-kaki. Jadi Smart Driver itu bisa menikmati jasa paket servis kaki-kaki mobile ya. Contohnya kayak gini. Lalu ada juga paket EPS atau Rack Steer. Keterangannya bisa Sobat Maya baca di sini ya. Lalu dia juga punya shaking machine. Jadi benar-benar difokuskan pada kaki mobil ya Sobat Maya ya. Lalu kaki ini juga udah online ya Sobat Maya dengan adanya Jantra Royal ataupun aplikasi dari kaki sendiri. Jadi lumayan keren ya, nggak hanya tradisional tapi udah ke online juga. Jadi udah lebih modern. Nah, lalu ini adalah para pemegang saham dari Kaki. Hanya ada tiga ya Sobat Maya, dengan dua individu dan satu non-individu ya, yaitu PT Tahta Kertajaya Indonesia. Yang dimana PT ini juga dimiliki oleh Bapak Jantra dan juga Bapak Imam Sujono. Dan Kaki ini adalah perusahaan keluarga ya Sobat Maya, karena Bapak Imam Sujono ini adalah bapaknya dari Bapak Jantra. Lalu di IPO-nya Kaki ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 12 bulan. Harusnya sih sebenarnya nggak ada lock-up period, tapi mereka dengan sukarela menyatakan bahwa nggak akan mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya selama 12 bulan dari semenjak Kaki ini listing di bursanya kita. Nah, ini adalah Bapak Jantra ya, ataupun komisaris utama dari Kaki. Kita bisa lihat sendiri usianya baru 24 tahun, tapi udah bisa menjadi komisaris utama. Kenapa? Ya tentu saja karena Bapak Jantra ini adalah anak dari ownernya sendiri ya Sobat Maya. Jadi untuk track recordnya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Lalu ini adalah Bapak Imam Sujono yang merupakan owner dari Jantra ataupun Kaki ya. Nah, kenapa dibikin namanya Jantra? Mungkin emang buat warisan anaknya ya, Bapak Jantra tadi. Dan kalau misalnya kita lihat track record dari Bapak Imam Sujono ini kayak from zero to hero ya Sobat Maya. Hebat banget. Jadi kita bisa lihat di tahun 1995-96 itu Bapak Imam Sujono menjadi pengawas di kantor Telkom. Lalu setahun setelahnya menjadi pengawas di bengkel konstruksi. Lalu setahun setelahnya menjadi mekanik bengkel otomotif di bengkel Sugiwaras. Dan setelahnya mendirikan Jantra Kaki-Kaki. Ini sebuah cerita yang menarik ya Sobat Maya. Kalau kita lihat backgroundnya Bapak Imam Sujono ini, kalau misalnya beliau pernah menjadi mekanik bengkel, lalu setahun setelahnya mendirikan usaha, itu adalah loncatan yang luar biasa ya Sobat Maya. Jadi ya kita belum tahu background sepenuhnya dari Bapak Imam Sujono ini, tapi kalau misalnya kita lihat dari track recordnya ini ya luar biasa ya, from zero to hero Sobat Maya. Dan sekarang perusahaannya udah mau TBK Sobat Maya, udah mau menjadi perusahaan publik. Dan ini ya luar biasa ya. Maka beruntunglah Bapak Jantra tadi ya Sobat Maya, menjadi pewaris nih, nggak perlu jadi perintis. Cuma ya plus minus sih. Nah, seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya perusahaan keluarga itu bisa plus minus juga Sobat Maya, karena kita tahu keterlibatan profesional itu cukup minim di dalamnya. Tapi kalau misalnya memang disupport penuh sama ownernya, dan memang ownernya itu GCG-nya bagus, bahkan mungkin bisa menjadi salah satu perusahaan yang besar ya. Jadi kedepannya mari kita lihat apakah Kaki ini kedepannya bakalan bagus atau enggak ya GCG-nya. Lalu ini adalah laporan laba rugi dari Kaki. Bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya. Untuk pendapatan itu selalu naik ya dari waktu ke waktu.
Bahkan dari tahun 2022 ke tahun 2023, lonjakan pendapatannya ini sangat luar biasa ya Sobat Maya. Hal ini terjadi karena di tahun 2023, Kaki ini mengakuisisi anak usahanya dan sudah dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Makanya nggak heran pendapatannya naik secara signifikan. Dari sisi laba bersihnya juga selalu meningkat ya dari waktu ke waktu Sobat Maya. Dan puncaknya per 31 Agustus 2024, ini laba bersihnya meningkat secara signifikan. Peningkatan laba bersih yang signifikan ini ya karena tadi ya ada laporan keuangan anak usaha yang dikonsolidasi di sini. Dari sisi bisnis ya lumayan ya kalau misalnya kita lihat kayak gini, Kaki ini konsisten untuk menambah ataupun memperbesar dan mengekspansi usahanya. Makanya pendapatannya bisa naik dari waktu ke waktu. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari Kaki. Jadi sebanyak-banyaknya 450 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 21,68% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 120, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 54 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 76,56% ini akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian yang pertama. Sekitar 44,91% ini akan digunakan untuk pembelian lahan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan bengkel baru. Lalu sekitar 31,65% ini akan digunakan untuk pembukaan 5 cabang bengkel baru yang terletak di kota Bandung, Bekasi, Surabaya, dan juga Semarang. Lalu untuk tujuan yang kedua sekitar 7,01% ini akan digunakan untuk modal kerja ya Sobat Maya. Dan sisanya itu akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada perusahaan anak. Dengan rincian ya Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup bagus ya Sobat Maya. Sebagian besar dananya itu dipakai untuk belanja modal yang tentunya hal ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja dari Kaki di masa mendatang. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Kaki ini adalah RHB Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya DR. Nah, DR ini jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Sobat Maya bisa lihat, tahun 2021 cuma satu, 2023 cuma satu, 2024 cuma satu. Nah, tapi walaupun begitu, Sobat Maya bisa lihat ya, minimum satu kali arah nih untuk saham-saham yang dikawal oleh DR. Jadi untuk track record dari DR, ini oke ya Sobat Maya. Semoga aja di IPO-nya Kaki ini juga akan seperti itu. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari Kaki ya. Jika kita lihat di 31 Desember, ekuitasnya ini kecil banget ya Sobat Maya. Tapi kemudian perlahan-lahan naik dan di tahun 2023 ini terjadi peningkatan modal sehingga langsung naik signifikan menjadi 51 miliar. Ya biasa ya, sebelum IPO selalu ada skema-skema seperti ini. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Kaki ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari Kaki di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 100 hingga 120. Jadi jika nantinya Kaki ini listing di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 18,85 kali dengan PBV sebesar 1,99 kali dengan market cap sebesar 207,5 miliar. Sementara jika nantinya Kaki ini listing di harga 120, maka PER-nya itu akan berada di 22,62 kali, PBV-nya 2,2 kali, dan market cap-nya sebesar 249 miliar. Dari sisi PER dan PBV, ya ini standar ya untuk ukuran saham IPO Sobat Maya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, pertumbuhan usaha Kaki sangat menarik. Pertumbuhan pendapatan maupun laba bersihnya sangat signifikan. Dengan adanya penambahan dana IPO, jika digunakan dengan tepat dan GCG yang benar ya, harusnya bisa membuat usaha Kaki semakin bertumbuh di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Kaki tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus ya, karena hampir keseluruhan dana itu dipakai untuk belanja modal, dan sisanya untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Kaki adalah DR. Nah, DR ini sangat jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Tapi secara historikal, dari semenjak adanya eIPO, saat DR mengawal saham IPO itu minimal satu kali arah.
Semoga aja di IPO-nya Kaki ini pun akan seperti itu ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO untuk mendulang cuan. Harusnya untuk IPO-nya Kaki ini nggak ada hal yang aneh-aneh. Pendapatan dan laba usaha itu naik dari tahun ke tahun. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus. Dan underwriter-nya juga oke ya Sobat Maya. Terlebih saat ini IHSG itu kayaknya kurang kondusif. Jadi pasti akan banyak retail yang mengejar saham IPO ini. Jadi harusnya akan lumayan rame ya. Seperti biasa Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Kaki, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, nantinya akan saya share ya di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan juga utama. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Kaki. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Kaki atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.